Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia adalah juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 30 Desember 2024 dengan judul Adam yang kedua. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah namamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini sebelum kami melakukan segala aktivitas kami sangat rindu Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa kami Bapa dan mau mengampuni dosa kami. Karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-47. Demikian firman Tuhan. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani, namun kedua berasal dari sorga. Mari kita ikuti penjelasannya. Pada saat Juru Selamat memberikan kedamaian kepada jiwa, hati akan harmonis dengan firman Allah, karena roh dan firman Allah dua hal yang sejalan. Tuhan memuliakan firman-Nya pada setiap persekutuan dengan manusia, karena firman itu adalah keinginannya sendiri, suaranya sendiri yang diungkapkan bagi manusia. Dan Dia tidak memiliki keinginan yang baru, tidak ada kebenaran yang baru, di samping firman-Nya yang sudah ada, untuk dibukakan bagi anak-anak-Nya. Jika engkau memiliki pengalaman yang indah, yang tidak sejalan dengan ekspresi tuntunan firman Allah, engkau dapat meragukannya, karena asalnya bukan dari atas. Kedamaian Allah datang melalui pengetahuan mengenai Yesus yang diungkapkan oleh Alkitab. Jika kebahagiaan didapatkan dari sumber lain dan bukan dari mata air ilahi, hal ini merupakan kebahagiaan yang selalu berubah-ubah dan mengikat. Kedamaian itu tidak bergantung pada situasi kehidupan apapun. Apakah kepada harta duniawi atau sejumlah sahabat yang kita miliki. Kristus adalah mata air dari air kehidupan. Dan kebahagiaan dan kedamaian yang datang daripadanya tidak pernah mengecewakan, karena Ia adalah mata air kehidupan. Mereka yang percaya kepadanya dapat berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Ada sebuah sungai yang aliran-alirannya akan menyukakan kota Allah, tempat suci dari bait yang maha tinggi. Mazmur 46 ayat yang kedua hingga ayat yang keempat. Kita memiliki alasan bagi rasa syukur yang tak berkeputusan kepada Allah, yaitu Kristus dengan penurutannya yang sempurna telah memenangkan kembali sorga yang telah hilang akibat pelanggaran Adam. Adam telah berdosa dan keturunannya mengambil bagian dari rasa bersalah dan akibat dari pelanggarannya. Tetapi Yesus memikul kesalahan dari Adam dan semua keturunan Adam yang mau datang kepada Kristus yang adalah Adam yang kedua, agar dapat lepas dari upah pelanggarannya. Yesus mendapatkan kembali sorga
untuk manusia dengan memenangkan ujian di mana Adam telah gagal. Karena ia telah menurut hukum dengan sempurna dan memiliki hak bagi penebusan agar manusia dapat melihat bahwa mereka tidak akan bisa diselamatkan sementara melanggar hukum Allah yang suci. Mereka harus berhenti melanggar hukum dan bersandar pada janji Allah yang tersedia bagi kita melalui apa yang Kristus telah lakukan bagi kita. Dicatat dari buku Iman dan Perbuatan halaman 148 hingga 149. Renungkan lebih dalam. 1 tahun telah datang dan pergi. Apakah saya telah lebih siap untuk bertemu Yesus daripada 1 tahun yang lalu? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat, kekuatan, sukacita rohani bagi pertumbuhan iman kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan mereka hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Tidak lupa juga kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu kepada setiap para pasien yang datang membutuhkan pertolongan pelayanan mereka. Engkau berikan mereka sukacita sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dengan bantuan dan jamahan Tuhan, semua para pasien dapat memperoleh kesembuhan. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga mereka sukacita senantiasa. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.